Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. Kita memuji, memohon pertolongan serta mohon ampunan kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan diri kita dan dari kejahatan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Namun barang siapa yang disesatkan, maka tidak ada yang bisa menunjukinya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, Tuhan yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan utusannya. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah di antara saudaramu. Takutlah kamu kepada Allah agar Allah merahmatimu. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Ketahuilah bahwa hidup di dunia ini hanyalah permainan, sendau gurau, perhiasan, saling berbangga di antara kalian. Kalian bersaing dengan banyaknya harta, bersaing dengan banyaknya anak, bagaikan air hujan yang turun dari langit, yang membuat para petani kagum akan tanaman-tanamannya. Kemudian tanaman-tanaman itu menjadi kering, engkau lihat warnanya kuning, kemudian hancur berkeping-keping. Sedangkan di akhirat ada siksa yang pedih, ada ampunan dari Allah dan keridhaannya bagi orang-orang yang lalai. Hidup di dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu belaka. Amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah firman Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun sejelek-jelek perkara dalam agama adalah perkara-perkara yang baru. Semua perkara-perkara yang baru yang ditambah-tambahkan ke dalam agama adalah bid'ah. Semua bid'ah itu menyesatkan dan kesesatan itu tempatnya di neraka. Jemaah maghrib rahimakumullah, apa kabar? Alhamdulillah, Allah kumpulkan kita di sebaik-baik tempat, yaitu masjid, guna membicarakan sebaik-baik perkataan, yaitu Al-Quranul Karim. Juga meneladani sebaik-baik petunjuk, yaitu petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah berikan kepada kita taufik untuk bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang sahih. Pelajaran kita mengenai dosa-dosa besar.
menunjukkan dosa ada yang besar, ada yang kecil. Dosa-dosa kecil bisa dihapus dengan amal-amal saleh. Seperti orang yang berwudu, ketika dia mencuci kedua tangannya, berguguran dosa-dosa yang dilakukan oleh kedua tangannya. Apabila dia berkumur-kumur, maka berguguran dosa-dosa yang dilakukan oleh mulutnya. Begitu juga ketika dia mencuci muka, maka berguguran dosa yang dilakukan oleh matanya dan seterusnya, sehingga dia berjalan dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Adapun dosa-dosa besar, para ulama menjelaskan harus bertaubat. Apabila kita terjatuh dalam dosa-dosa besar, maka kita harus bertaubat dengan mengerjakan 3 syarat taubat kepada Allah. Dan yang keempat, apabila dosa kepada manusia, harus mengembalikan hak orang lain. 3 syarat taubat tersebut adalah: yang pertama, meninggalkan dosa, al-iqla'u 'anidz dzambi, dia tinggalkan dosa, itu syarat dia taubat. Yang kedua, dia harus menyesali dosa-dosa. Dosa yang pernah dia lakukan, dia tinggalkan, kemudian dia menyesal, bukan bangga karena dosa yang pernah dilakukannya. Kemudian yang ketiga, berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Sering-sering kita istighfar. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Riwayat Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kenapa kita harus bertaubat dari dosa-dosa? Karena dosa itulah sebab malapetaka dan bencana. Tidaklah diusir Nabi Adam dari surga kecuali sebabnya adalah dosa. Tidaklah kaumnya Nabi Nuh ditenggelamkan banjir bandang kecuali sebabnya adalah dosa-dosa. Kaumnya Nabi Lut diangkat buminya, dijungkir balikan, dihujani dengan hujan dari batu. Semuanya adalah sebabnya dosa. Maka jangan hancurkan hidupmu, jangan hancurkan keluargamu dengan maksiat dan dosa. Dosa-dosa besar yang dilakukan selain dengan taubat, maka pendapat yang lain, dosa besar pun bisa dihapuskan dengan amal saleh. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman hajja wa lam yarfus wa lam yafsuq, raja'a ka yaumi waladathu ummuh." Barang siapa yang menunaikan ibadah haji lalu dia tidak berkata rafas, tidak berbuat fasik, maka dia pulang seperti bayi yang baru lahir dari perut ibunya. Bayi yang baru lahir dari perut ibu tentu enggak punya dosa kecil, tentu enggak punya dosa besar. Dan itu didapatkan karena dia menunaikan ibadah haji mabrur, haji yang tidak diiringi dengan rafath, kata-kata kotor, dan tidak juga diiringi dengan perbuatan fasik. Begitu juga perumpamaan salat yang 5 waktu, seperti orang yang di depan rumahnya ada sungai, lalu dia mandi sehari 5 kali. Tentu tidak ada lagi kotoran baginya. Dan orang kalau di tubuhnya ada kotoran,
kemudian dia mandi di sungai, kotoran ada yang kecil, kotoran ada yang besar. Justru ketika dia mandi di sungai yang mengalir deras, yang hilang pertama kali kotoran-kotoran besarnya. Adapun kotoran kecil di sela-sela jarinya misalnya harus digosok dan seterusnya. Begitu juga saum Ramadan bisa menghapuskan dosa-dosa. Kalau dosa-dosa kecil sudah dihapus dengan saumnya, lalu bagaimana dengan salat tarawihnya? Yang Nabi katakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka apabila dosa-dosa kita sudah dihapus dengan satu amal, maka amal yang lain mengurangi dosa besar, dan dosa besar pun bisa dihapuskan. Wallahu a'lam. Dosa besar pertama yang kita akan baca dari buku Al-Kabair, asyirku billah, syirik kepada Allah, menyekutukan Allah. Itu dosa besar yang paling besar. Fa akbarul kabair asyirku billahi ta'ala. Dan sebesar-besar dosa besar adalah syirik kepada Allah. Wa huwa naw'an, dan syirik kepada Allah ada dua macam. Ahaduhuma ay yaj'ala lillahi niddan. Salah satu dari kedua macam syirik itu adalah menjadikan sekutu bagi Allah. Wa ya'budu ma'hu ghairahu, dia beribadah kepada Allah, beribadah juga kepada yang lainnya. Min hajarin aw syajarin aw syamsin aw qamarin aw nabiyyin aw syaikhin aw najmin aw malakin aw ghaira dzalik. Apakah yang disembah itu adalah batu, menyembah batu, syirik. Aw syajarin, atau pohon, dianggap pohon itu keramat, lalu dia menyembah pohon, syirik. Atau matahari atau rembulan, seperti umatnya Nabi Ibrahim. Bahkan sekarang katanya di Jepang masih juga menyembah matahari. Au nabiyyin, atau menyembah nabi, kuburan nabi, atau kuburan orang-orang yang mengaku keturunan nabi, maka itu adalah perbuatan syirik. Au syaikhin au najmin, atau syaikh, tuan guru, orang yang dimuliakan, disembah-sembah, itu adalah syirik. Atau bintang, au malakin au ghaira dzalik, atau raja, menyembah-nyembah raja, semuanya hukumnya syirik. Jadi kita tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Wa hadha huwa syirkul akbar alladhi dzakarahu 'azza wa jalla. Inilah syirkun akbar, syirik yang besar yang Allah Azza wa Jalla firmankan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik, dan Allah akan ampuni dosa-dosa di bawah syirik bagi orang yang Allah kehendaki. Jadi dosa syirik adalah dosa tak terampunkan. Semoga Allah Ta'ala lindungi kita dari dosa besar. Inna Allah Ta'ala la yaghfiru wa la yatajawaz amman asyraka bihi ahadan min makhluqatihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengampuni, tidak akan memaafkan orang yang menyekutukannya dari makhluknya. Au kafaru bi ayyi naw'in min anwa'il kufril akbar, atau orang yang melakukan kekafiran dengan berbagai macam kufur akbar. Allah tidak akan mengampuni, pertama orang yang berbuat syirik, yang kedua orang yang melakukan kekufuran dengan kufur akbar.
wa yatajawaz wa ya'fu 'amma duna syirki minadz dzunub. Tetapi Allah akan memaafkan, Allah akan mengampuni dosa-dosa di bawah syirik. Liman syaa min ibadih, bagi siapa saja yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Semoga kita termasuk orang yang dikehendaki untuk diampuni oleh Allah. Wa may yusyrik billahi ghairahu, barang siapa yang menyekutukan Allah dengan selainnya, faqad ikhtalaqa dzamban 'azima, sungguh dia telah terjatuh ke dalam dosa yang sangat besar. Karena syirik adalah dosa terbesar. Qala ta'ala, Allah juga berfirman, inna syirka la dzulmun 'azim, sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang paling besar. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, sungguh dia telah Allah haramkan baginya surga dan tempat kembalinya adalah neraka. Surat Al-Maidah ayat 72. Jadi orang yang berbuat syirik, Allah haramkan baginya surga, dan tidak ada tempat lain di akhirat. Kalau enggak surga, berarti neraka. Faman asyraka billahi thumma mata musyrikan fahuwa min ashabin nari qat'an. Barang siapa yang menyekutukan Allah lalu dia meninggal dunia dalam keadaan syirik, maka dia adalah penghuni neraka. Pasti dia menjadi penghuni neraka. Kama anna man amana billahi wa mata mu'minan fahuwa min ashabil jannah. Sebagaimana orang yang beriman kepada Allah, semoga kita termasuk di dalamnya, lalu meninggal dunia dalam keadaan beriman, maka dia adalah penghuni surga. Wa in 'udziba bin nar, walaupun dia diazab dengan neraka. Jadi kalau orang mukmin mati dalam keadaan keimanannya, maka dia tempatnya di surga. Walaupun kalau dia mukmin yang banyak dosanya, maka dia akan disiksa di neraka, tapi setelah itu dia akan masuk surga. Apakah ada orang mukmin yang masuk neraka? Ada. Jadi orang mukmin ahlu la ilaha illallah dakhalan nar bidunubihi, dia masuk neraka karena dosa-dosanya. Jadi sebutkan dalam hadis, anna min ahli la ilaha illallah dakhalan nar bidunubihi. Abdul Razzaq mengatakan, telah menceritakan kepada kami As-Sawri dari Hammad, dari Ibrahim, dan dari Khasifi dari Mujahid, keduanya mengatakan bahwa penghuni tetap neraka, berarti ada penghuni tetap, ada penghuni sementara. Penghuni tetap neraka berkata kepada ahli tauhid yang berada di dalam neraka, ma aghna ankum qaulukum la ilaha illallah. Enggak ada gunanya ucapan kamu la ilaha illallah di dunia. Wa antum ma'ana finnar, sedangkan kamu bersama kami di neraka. Jadi orang mukmin yang banyak maksiat, mukmin tapi berzina, mukmin tapi makan riba, minum khamar, atau dosa-dosa besar yang lain, durhaka kepada kedua orang tua, membunuh, percaya kepada dukun, sihir, menyembah kubur dan lain-lain. Kalau dia syirik, dia kekal. Tetapi kalau bukan dosa syirik, maka dia masuk neraka karena banyak dosanya. Kalau ketemu dengan tetangganya, mungkin teman kuliahnya, mungkin siapa, ma aghna ankum qaulukum la ilaha illallah wa antum ma'ana finnar.
Enggak ada gunanya kamu dulu mengucapkan la ilaha illallah. Buktinya kamu bersama kami di neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala murka dan Allah mengeluarkan orang mukmin dari neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga. Melihat itu, orang-orang kafir berkata di neraka. Diabadikan perkataannya dalam surat Al-Hijr ayat yang kedua. Rubama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir seringkali nanti di akhirat menginginkan kiranya mereka dahulu di dunia menjadi muslim. Coba kalau saya dulu di dunia muslim, walaupun masuk neraka, akhirnya masuk surga. Karena mereka enggak ada gunanya menyesal di hari kiamat. Surat Al-Hijr ayat yang kedua. Sampaikan surat ini, ayat ini kepada keluargamu, tetanggamu, temanmu yang masih kafir, agar dia tidak menyesal nanti di akhirat. Orang yang mati dalam keadaan syirik tempatnya di neraka, orang yang mati dalam keadaan mukmin tempatnya di surga, walaupun mungkin ada orang mukmin yang masuk neraka karena dosa-dosanya. Wa fi sahih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, di dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair salasan." Maukah aku kabarkan kepada kalian terhadap sebesar-besar dosa besar? Nabi ulang 3 kali. Mau aku sampaikan kepada kalian sebesar-besar dosa besar? Diulang lagi. Maukah kalian aku sampaikan kepada kalian sebesar-besar dosa besar? Qalu bala ya Rasulullah. Mereka mengatakan tentu kami mau wahai Rasulullah. Qal, Nabi bersabda, al-israqu billah. Dosa besar yang paling besar adalah syirik kepada Allah. Jadi dosa besar yang terbesar adalah syirik kepada Allah. Seperti menyembah tadi, pohon, batu, bintang, matahari, menyembah nabi, menyembah orang soleh, semua itu adalah syirik. Wa uququl walidain, dan yang kedua durhaka kepada kedua orang tua. Dosa besar yang terbesar setelah syirik, durhaka kepada orang tua. Membantah orang tua, melawan orang tua, enggak taat sama orang tua. Sehingga Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah mewajibkan agar engkau tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan kepada kedua orang tua hendaknya engkau berbuat ihsan, lebih dari sekedar baik. Kepada ibumu, kepada bapakmu wajib berbuat baik. Berbuat baik dengan kata-kata. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Dan kalau kedua orang tuamu mengajakmu untuk berbuat syirik yang tidak ada ilmu bagimu, jangan taati keduanya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi bergaulah kamu dengan kedua orang tuamu di dunia dengan cara yang baik. Orang tuanya ngajak berbuat syirik sekalipun, anak tetap harus berbuat baik dalam urusan dunia. Ajakan syiriknya enggak ditaati, tapi mempergauli orang tua tetap dengan akhlak yang baik, berbuat baik dengan kata-kata yang lembut. Tidak boleh suara kita lebih keras daripada suara orang tua kita. Berbakti dengan kata-kata, ngomong yang mulia, qaulan karima, perkataan yang mulia. Berbuat baik kepada kedua orang tua dengan tenaga. Ini bantu pekerjaan orang tua walaupun tidak diminta. Apabila kita melihat orang tua kita kerepotan, tolong dia, bantu dia walaupun ia tidak memintanya. Dan yang ketiga, bantu orang tua dengan harta. Apabila kita menjadi orang yang sukses, berhasil, maka yang pertama kali harusnya merasakan keberhasilan kita adalah ibu bapak kita. Dosa besar
yang terbesar setelah syirik kepada Allah adalah uququl walidain. Wa kana muttaqian fajalasa. Tadinya Nabi bersandar sambil tiduran, sambil bersandar. Kemudian Nabi duduk. Ala wa qauluz zur, ala wa syahadatuz zur. Ketahuilah, dosa besar berikutnya adalah perkataan dusta, kesaksian dusta. Famazala yukarriruha, Nabi terus mengulang-ulang. Dosa besar itu adalah kata-kata dusta, saksi palsu, kata-kata dusta, saksi palsu, terus diulang-ulang. Hatta qulna laitahu sakat, sehingga kami, kata sahabat, mengatakan duhai sekiranya Nabi diam. Jadi dosa besar yang sangat besar diantaranya adalah bohong, saksi palsu. Maka tidak boleh kita menjadi saksi palsu. Teman mau beli mobil, kemudian dia tanya sama kita, bagaimana mobil ini, bagus apa tidak. Kita nggak tahu mobil itu bagus apa enggak, tapi kita bilang bagus-bagus. Padahal kita nggak tahu, maka kita menjadi saksi palsu. Apalagi kalau kita sudah dikode sama si penjual mobil, beres, dapat 2%. Bagus nggak ini mobil? Bagus ya. Padahal kita nggak tahu. Apalagi kita tahu mobil itu nggak baik, nggak bagus, kita bilang bagus. Itu namanya saksi palsu. Ada akhwat yang mau kita nikahi, gimana akhwat itu? Wah, masya Allah, solehah. Benar kita nggak ngerti akhwat ibu, tapi kita bilang soleh karena kelihatan kerudungnya panjang misalnya. Gak bisa kesolehan dilihat dari kerudung yang panjang. Itu mah kostum, gampang merubahnya. Begitu dari nikahin, gak taunya bangunnya jam 7. Maka ini saksi palsu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu sab'al mubiqat, jauhi oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Fadzakara minha asyirku billah. Lalu disebutkan dari 7 dosa yang membinasakan itu, yang pertama kali adalah syirik kepada Allah. Jadi dosa syirik adalah dosa terbesar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Jadi murtad itu dosa besar yang paling besar. Orang Islam nikah dengan orang Nasrani, ikutan jadi Nasrani, mengganti agamanya, maka dalam pemerintahan Islam dipanggil, taubat kamu, kembali kepada Islam. Kalau dia enggak mau, maka dipukul lehernya dengan pedang, dipenggal. Kalau enggak mau, kembali. Nabi yang memerintahkan man baddala dinahu faqtuluh, barang siapa yang menukar agamanya, bunuh dia. Rawahu Ahmad wal Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga oleh Imam Al-Bukhari. Jadi dosa besar yang terbesar adalah menyekutukan Allah, kafir kepada Allah, menukar agamanya. Semoga Allah matikan kita di atas Islam dan Sunnah. Itu macam yang pertama, yang namanya syirkun akbar. Wa nautsani, macam yang kedua, minas syirkir riya bil a'mali, kama qala Allah Ta'ala. Minas syirki, termasuk syirik adalah ar-riya'u bil a'mal, pamer dalam beramal. Apa sih riya? Riya itu al-amalul khair li ajlil ghair, beramal baik karena orang lain. Itu amal yang riya, ingin dipuji, ingin disanjung. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan
wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-Nya, hendaknya dia mengerjakan amal saleh dan tidaklah dia menyekutukan di dalam peribadatannya kepada seorang pun juga. Surat Al-Kahfi ayat 110. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Katakanlah, sesungguhnya aku ini manusia seperti kamu. Jadi Nabi Muhammad manusia seperti kita. Bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan bagimu kecuali Allah yang Maha Esa. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan amal yang saleh. Dan janganlah dia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia seperti yang lainnya. Maksudnya beliau tidak tahu urusan gaib. Oleh karenanya sebagian ulama menyebutkan tafsir dari ayat ini, sebab nuzulnya, sebab turunnya adalah pertanyaan orang-orang musyrik yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengapa beliau tidak mengetahui ilmu gaib. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menjawab, qul innama ana basyarum mithlukum. Katakanlah, sungguhnya aku ini adalah manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku. Dalam ayat yang lain, qul la amliku li nafsi naf'an wala darra illa ma syaa Allah walau kuntu a'lamul ghaiba lastaqsartu minal khair wa ma massani as-su' in ana illa nadhiru wa basyirun liqaumin yu'minun. Katakanlah, aku tidak kuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak kemudaratan kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku membuat kebajikan yang sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tahu ilmu gaib. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Banyak ahli tafsir mengatakan bahwasanya maksud dari ayat ini adalah larangan daripada riya dalam ibadah. Jika seorang ingin melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bisa melihat wajah Allah nanti di surga. Siapa yang ingin melihat wajah Allah Azza wa Jalla, maka seorang jangan berbuat riya. Hendaknya seorang waspada dalam beribadah, karena ibadah yang ikhlas pahalanya sangat besar, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi masuk surga itu nikmat, dapat bidadari surga itu nikmat, tetapi melihat wajah Allah adalah nikmat yang terbesar. Ada yang bisa melihat wajah Allah setiap hari 2 kali, pagi dan sore. Ada yang sedikit imannya, maka dia melihat Allah hanya seminggu sekali, tiap hari Jumat saja katanya. Nikmat terbesar memandang wajah Allah. Hendaknya seorang waspada dalam ibadah, karena ibadah yang ikhlas pahalanya sangat besar, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Namun tantangannya juga berat, yaitu seorang harus ikhlas dan tidak mencari pujian sama sekali. Dipuji dengan dihina sama saja, dia tetap ibadah.
Karena jiwa kita ini lemah, inginnya dipuji, ingin pamer, ingin disebut-sebut kehebatannya agar diakui, disanjung dan dihormati. Sehingga jika muncul perasaan seperti ini, maka seorang ingat ayat ini. Jadi kalau kita ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dikatakan wah, hebat, keren, ingat ayat ini. Surat Al-Kahfi ayat yang 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Siapa yang ingin berjumpa dengan Rabbnya nanti di hari kiamat, hendaknya dia beramal yang saleh. Dan amal saleh adalah amal yang ikhlas karena Allah. Amal yang saleh adalah amal yang mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah masuk waktu azan jam 7:02 di Google saya untuk Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Silahkan azan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wasyirkul asghar." Waspadalah kalian, takutlah kalian dari syirik kecil. Qalu ya Rasulullah, wa ma syirkul asghar? Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apa itu syirik yang kecil? Qala ar-riya. Syirik kecil itu adalah riya. Yaqulullahu ta'ala yawma yujazil ibadu bi'amalihim. Allah Azza wa Jalla berfirman, di hari dibalasnya amal-amal. Idhabu ila alladhi kuntum tura'unahum bi'amalikum fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jaza. Pergi, berangkatlah kepada orang-orang yang kamu dulu berbuat ria di hadapan mereka dari amal kalian di dunia. Perhatikanlah apakah mereka punya balasan. Orang yang berbuat ria kepada tetangganya, ria di hadapan mertuanya, ria di hadapan teman-temannya. Pergi temui mereka, orang-orang yang kamu berbuat ria kepada mereka. Apakah mereka bisa memberikan balasan? Tidak ada yang bisa membalas di akhirat kecuali Allah Rabbul Alamin. Maka beribadahlah karena Allah. Karena yang punya surga Allah, yang punya neraka Allah. Kita ingin dijauhkan dari neraka, kita ingin agar dimasukkan ke dalam surga. Maka wajib bagi kita untuk beramal soleh kepada Allah Ta'ala. Karena sukses yang sebenarnya adalah masuk surga dan terhindar dari neraka. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Barang siapa yang dibebaskan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka itulah orang yang sukses yang sebenarnya. Adapun kehidupan di dunia hanyalah kesenangan yang menipu belaka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu bersabda, yaqulullahu, Allah Ta'ala berfirman, man amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi fahuwa alladhi asyraka wa ana minhu bari. Rasulullah bersabda, Allah berfirman, barang siapa yang mengerjakan suatu amal dan dia menyekutukan bersamaku di dalam amalnya, maka itu adalah untuk amal syiriknya dan aku terhadapnya berlepas diri. Waqal, Nabi juga bersabda, man samma'a samma Allahu bih wa man ra'a ra'a Allahu bih. Barang siapa yang beramal sum'ah, maka dia hanya akan mendapatkan sum'ahnya. Barang siapa yang beramal riya, maka dia tidak akan diterima amalnya. Dia akan jadi orang yang dipuji mungkin dengan amalnya, tapi di hadapan Allah tidak mendapatkan apa-apa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rubba shaim laisa lahu min shaumihi ilal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi enggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga.
Wa rubba qa'imin laysa lahu min qiyamihi ila as-sahar. Berapa banyak orang yang tahajud, qiyamul lail, dia enggak dapat pahala apa-apa kecuali hanya ngantuk. Yakni annahu idza lam yakun as-salah was-shaum liwajhillahi ta'ala fala sawaba lahu. Artinya yakni apabila dia mengerjakan salat, puasa bukan karena mengharapkan wajah Allah, maka dia tidak dapat ganjaran. Kama rawa anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sebagaimana diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, masalul ladzi ya'malu lirriya'i was-sum'ati kamasalil ladzi yamla'u kisahu hasa. Perumpamaan orang yang beramal dengan amal riya, sum'ah, seperti orang yang memenuhi kantongnya dengan kerikil. Summa yadkhulu suq liyashtariya bih, lalu dia pergi ke pasar untuk belanja dengan kerikilnya itu. Fa idza fatahahu qadamal ba'i fa idza huwa hasa. Ketika dia buka di hadapan penjual atau di hadapan pembeli, ternyata itu hanyalah kerikil. Wa daraba bihi wajhahu wala manfa'ata lahu, maka dilemparkan ke wajahnya dan tidak ada manfaatnya. Yani wala manfa'ata lahu fi kisihi, tidak ada manfaat bagi apa yang ada di kantongnya. Sifa maqalatan nasi lahu, kecuali ucapan manusia kepadanya. Ma amla kisahu, betapa penuh kantongnya. Wala yu'ti bihi syai'a, dan dia tidak memberikan apa-apa. Jadi orang yang beramal dengan riya seperti orang yang kantongnya penuh, tapi bukan dinar, bukan dirham, kerikil. Kantongnya penuh banget, dibeli belanja ke pasar enggak dapat apa-apa. Orang yang amalnya riya, banyak sekali itu orang amalnya. Begitu datang nanti di hari kiamat, amalnya enggak ada gunanya karena amalnya riya. Banyak baca Qur'annya, banyak ibadahnya, banyak sedekahnya, tapi riya seperti kantong yang penuh tetapi kerikil. Bukan dinar, bukan dirham, tidak berguna dan seterusnya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang telah sembuh bisa dikatakan telah terhapus dosanya. Diulang. Sembuh dari penyakit, maka bisa dikatakan dia telah terhapus dosanya. Sembuh dari penyakit. Jadi dia sakit, sembuh. sakit. Apakah orang yang sembuh dari sakit berarti dia dihapus dosanya? Tidak mesti. Sebab yang sakit ada orang mukmin, yang sakit ada orang kafir. Dan ada kalanya orang kafir sakit kemudian diobatin sembuh, bukan berarti dihapus dosanya. Jadi dihapus sembuh dari sakit bukan pertanda dosa dihapuskan. Karena nikmat-nikmat dunia, apakah kesehatan, apakah harta, apakah kecerdasan, itu semua bukan pertanda bahwa Allah Ta'ala sayang kepadanya. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla. Adapun manusia apabila diberikan kepadanya kemuliaan, diberikan banyak harta, lalu dia mengatakan Rabbi akraman, Tuhanku memuliakanku. Saya sehat berarti Allah sayang sama saya. Lu rajin sholat tapi sakit-sakitan berarti Allah benci sama antum. Bukan. Begitu juga kalau melihat ada orang yang disempitkan rizkinya, dia mengatakan Rabbi ahanan, Tuhanku menghinakanku. Jadi sebagian orang menyangka begitu, banyak harta berarti disayang, miskin berarti dibenci Allah. Allah katakan kalla balla tukrimunal yatim. Sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. Ada
Surat apa tadi? Kalla bal la tukrimunal yatim. Surat apa? Al-Fajr atau surat apa? Itu ada tafsir yang menarik sekali yang dijelaskan oleh para ulama yang menjelaskan bahwasanya kemuliaan itu bukan dilihat dari banyaknya harta. Kalla bal la tukrimunal yatim. Itu dia. Kalimat fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu. Fa'ammal insanu idza makhtabarahu rabbuhu bin ni'mati wa basata lahu rizqahu wa ja'alahu fi atyabil 'aish fayadullu anna dzalika likaramatihi inda rabbih fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia apabila diuji oleh Rabb-nya dengan kenikmatan, dilapangkan rizkinya dan dijadikan untuknya kehidupan yang baik, dia mengira bahwa itu adalah kemuliaan di sisi Allah. Lalu dia mengatakan Rabbi akraman, Tuhanku telah memuliakanku. Wa amma idza mahtabarahu, adapun apabila dia diuji, fadayyaqa alaihi rizqahu, lalu sempitkan rizkinya, fayadunnu anna dzalika lihawanihi inda Allah. Lalu dia menyangka bahwa itu adalah kehinaannya di sisi Allah. Fayaqulu rabbi ahanan, lalu dia mengatakan Tuhanku menghinakanku. Laisal amru kama yadunnu hadzal insan, urusannya tidak seperti yang disangka oleh orang ini. Balil ikramu bi taatillah wal ihanatu bi maksiati. Tetapi kemuliaan itu dengan taat kepada Allah, kehinaan itu dengan maksiat kepadanya. Jadi kemuliaan itu bukan jadi presiden jadi mulia, jadi anggota DPR gaji sehari 3 juta jadi mulia, bukan. Tetapi kemuliaan itu dengan apa? Bi taatillah wal ihanatu bi maksiati. Kehinaan itu dengan kemaksiatan. Wa antum la takramuna wa antum la tukrimuna al yatim, sedangkan kamu tidak memuliakan anak yatim. Wala tuhsinuna muamalatihi, dan kamu tidak berbuat baik dalam muamalah dengannya. Wala yahutsu ba'dukum ba'dha 'ala it'amil miskin, dan kalian tidak saling menganjurkan satu dengan yang lain untuk memberi makan orang miskin. Wa ta'kuluna huquqal akharin, dan kamu makan hak-hak orang lain. Fil miras, dalam urusan warisan. Aqlan syadida, dengan rakus. Wa tuhibbunal mala hubban mufrita, dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Jadi kita sembuh dari sakit kemudian sembuh, berarti diampuni dosanya enggak. Tetapi ada hadis, barang siapa yang sakit dan dia sabar, ketika sakit dia sabar, maka sabarnya itu yang menghapuskan dosa-dosanya. Sehingga ada kalanya orang bangun dari ranjang sakit dalam keadaan bersih dari dosanya. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Silahkan. Assalamualaikum. Apakah seorang muslim yang murtad dari Islam setelah itu dia masuk kembali yang terima? Orang yang tadinya muslim kemudian murtad jadi Nasrani karena dapat sekolah gratis, kesehatan gratis. Kemudian dia taubat, masuk Islam lagi. Apakah dia terima? Siapa yang bisa menghalangi dia dengan taubat? Pintu taubat senantiasa terbuka sebelum nafas sampai di tenggorokan, sebelum matahari terbit dari barat. Selama nafas belum sampai di tenggorokan, selama matahari belum terbit dari barat, maka senantiasa terbuka pintu taubat. Ada lagi? Tidak ada. Silahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada beberapa saudara ini, jadi dia melakukan kebaikan, kemudian pada suatu saat dia mengungkit-ungkit kebaikan itu. Apakah itu termasuk syirik? Iya. Orang yang berbuat baik kemudian dia mengungkit-ungkit kebaikan, ada kalanya perlu diungkit-ungkit. Orang tua berbuat baik sama anaknya, dia menghidupinya, dia menyekolahkannya, tapi dia disuruh orang tuanya bandel. Kamu itu besar bukan besar sendiri. Orang tua yang kasih makan, kamu tinggal di rumah orang tua nggak ngontrak. Kenapa kamu bandel ngelawan sama orang tua? Ada kalanya perlu diingatkan. Seperti anak-anak zaman sekarang itu kalau nggak diingatkan dia pikir, ketika dibilangin, kamu itu ibumu ini yang melahirkan. Apa jawabannya? Gue nggak minta dilahirkan. Itu apa nggak kepengen dikeplak Pak? Kita bilang ibumu itu yang melahirkanmu. Saya nggak mau nggak minta kok dilahirkan. Waduh, bahaya itu anak begitu. Dibilangin kamu gede itu orang tuamu yang kasih makan, yang biayain sekolahmu. Itu memang kewajiban orang tua. Begitu. Parah ini anak begitu. Maka bapak yang gagah bilang, pergi keluar dari rumah bapak. Kalau kamu nggak butuh sama orang tua, pergi. Ambil bajunya, lemparin keluar. Itu orang tua yang gagah. Lawan Ustaz udah gede, bawa golok, telepon polisi. Kalau nggak panggil KDM. Jadi orang tua nggak boleh kalah sama anak. Tiap hari di kamar aja. Nggak mau keluar, saudara datang juga nggak peduli. Gunting itu wifi-nya. Anak betah di kamar karena antum pasang wifi, dia main HP aja. Gunting wifi-nya. Sekarang wifi gunting. Kalau kamu nggak mau ke masjid, malas untuk sekolah, besok listrik matiin. Paling istri yang jerit-jerit. Gitu. Jadi kadang-kadang perlu diingatkan. Akan tetapi Allah Ta'ala berfirman, qaulun ma'rufun khairu min sadaqati yatba'uha adha. Perkataan yang baik lebih baik daripada sedekah yang diungkit-ungkit. Jadi kalau kita berbuat baik kepada orang lain, ya sudah, jangan diungkit-ungkit. Tapi ada kalanya untuk mendidik, ini mengingatkan kepada anak, ada kalanya wallahu a'lam perlu. Semoga itu tidak termasuk dosa karena manfaat buat si anak, agar anak itu berbakti sama orang tuanya. Adapun kalau pernah traktir ustaz apa, nggak usah diungkit-ungkit. Betul. Ingat nggak dulu waktu beli sate bareng sama saya? Nggak usah. Kebaikan hendaknya kita lupakan. Orang sakit mendapatkan pahala karena kesabarannya. Jika tidak sabar berarti nggak dapat pahala Ustaz. Ya enggak. Orang sakit ada kalanya dapat dosa. Kenapa? Karena dia keluh kesah. Ya Allah, dosa apa saya? Tetangga nggak pernah sholat, sehat terus. Saya sholat tiap hari kok sakit sih? Nggak boleh kita. Tidak boleh kita mengungkit-ungkit yang seperti itu. Jadi dapat pahala itu karena apa? Sabar. Gitu. Sabar. Mohon tipsnya Ustaz agar sabar dalam menghadapi anak-anak. Ya, sabar dalam menghadapi anak-anak maka hanya akan dirasakan oleh orang yang punya anak. Maka dia akan merasakan bahwasanya tidak mudah mendidik anak. Banyak orang bangga punya banyak anak, akhirnya anaknya itu menjadi musibah baginya. Dia mau jual ruko harga 2,5 miliar, dia mau jual rumah harga 7,5 miliar, tapi orang itu mengadu,
saya hidupnya sedih Ustaz. Gitu. Kenapa anak saya minta duit terus? Gitu. Padahal dia calon pilot katanya. Minta mobil baru, minta ini. Itulah anak yang gak dididik. Sudah disekolahin calon pilot, tetap nyusahin orang tua. Orang tuanya sedih. Jual rumah gak laku-laku. Walhasil belum juga berangkat haji. Padahal duitnya banyak. Maka anak kita harus dididik. Gitu. Dididik. Yani ngajarin enak mah gampang, tapi ngajarin hidup susah itu yang gak mudah. Kadang kita punya duit banyak, diberikan oleh Allah rezeki yang banyak. Ini kan buat anak, ini kan buat anak. Akhirnya anaknya minta apa saja dituruti. Akhirnya anak jadi anak yang tidak berbakti. Dan apa-apa harus duit, apa-apa harus duit. Mau ini ngerjain ini harus pakai duit. Bagaimana caranya? Nah, menakjubkan kita kisah Nabiullah Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada Ismail, "Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara." Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Bagaimana menurut pendapatmu? Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Lalu si anak berkata, "Wahai ayahku, kerjakan saja apa yang Allah perintahkan. Niscaya kau akan dapati aku termasuk orang yang sabar." Mau disembelih saja, kalau itu perintah Allah, Ismail sabar. Kita merindukan generasi seperti Ismail yang taat kepada Allah, rela mati demi menjalankan perintah Allah. Bagaimana caranya punya anak seperti Ismail? Ismail adalah anak Nabi Ibrahim dengan istri sah, Hajar. Maka kalau pengen punya anak yang saleh, harus nikah sah. Kenapa anak itu kok bandel, sering lawan sama orang tua? Karena dia sudah hamil sebelum ijab kabul. Pantes aja air mani haram. Itu yang menyebabkan anak itu menjadi bandel. Di antaranya banyak bayi-bayi lahir di luar nikah. Ada ibunya nggak tahu siapa bapaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, anak dikasih makan yang halal. Kullu lahmin nabata min sukhtin fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, neraka yang lebih pantas baginya. Jadi anak kita harus dikasih makan yang halal. Sehingga kiai-kiai dahulu nanam pisang di belakang rumahnya, begitu panen maka dia kumpulin anak-anaknya, "Ini nak makan makanan halal, inilah harta paling halal yang aku dapatkan." Adapun amplop yang dikasih orang kaya nggak tahu duit halal apa haram. Dia kasih makan anak-anaknya makanan yang halal. Yang ketiga, hendaknya dikasih keteladanan. Kalau kita pengen punya anak saleh, salihah, maka ibu bapaknya harus saleh dan salihah. Bagaimana anakmu mau soleh, rajin ibadah ke masjid, orang bapaknya tengah 6 baru bangun? Kalau pengen punya anak yang soleh, bangun sebelum subuh. 5 menit sebelum azan kita sudah duduk di masjid untuk mendengarkan azan. Itu yang akan mendatangkan kesolehan bagi anak. Jadi ibunya memberi contoh, bapaknya memberi contoh. Yang keempat, hendaknya dia mengajari anaknya. Diajari baca Al-Quran, diajarkan terjemahannya dibaca, dan yang terakhir didoakan kepada Allah, karena Allah yang membolak-balikan hati. Tadi mungkin kalau terlanjur anaknya lahir sebelum dia nikah atau nikah tetapi istri sudah hamil, maka yang dosa bapaknya,
yang dosa ibunya. Adapun anak, kullu mauludin yuladuna 'alal fitrah. Setiap bayi lahir dalam keadaan suci. Fabawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajisanihi. Bapak itu lah yang akan menjadikannya Majusi atau Nasrani, itu menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi anak itu enggak dosa, yang dosa siapa? Bapak ibunya. Doakan semoga Allah menjadikan anak-anak kita anak-anak soleh dan salihah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.